Maya dan Dewi sedang berjalan santai di koridor Grand Indonesia Mall Jakarta. Tangan mereka saling genggam hangat seperti biasa setiap akhir pekan. Tiba-tiba seorang remaja laki-laki berhenti tepat di depan mereka mengarahkan ponselnya sambil berteriak keras, "Wah, ini Lieni." Dua cewek lagi mesra-mesraan di mall. Layar ponselnya langsung menampilkan wajah mereka yang memucat dan dalam hitungan detik komentar mulai membanjiri layar. "Haram banget. Orang tua mana sih? Jakarta udah rusak." Maya merasakan tangan Dewi menegang, ia langsung melepaskan genggaman tapi terlambat. Orang-orang di sekitar mulai menatap menunjuk-nunjuk, beberapa bahkan ikut mengeluarkan ponsel merekam. Mereka berdua berlari menuju pintu keluar tapi suara live streaming itu sudah menyebar ke grup-grup WhatsApp keluarga dan teman-teman. Malam itu telepon Maya berdering tanpa henti. Ibu Maya yang pertama kali menelepon, suaranya gemetar penuh air mata. "Maya, apa yang kamu lakukan di mall tadi? Orang-orang bilang kamu seperti itu. Ayahmu sudah marah besar." Maya duduk di tepi tempat tidur kamar kosannya di kawasan Tebet, tangannya dingin sekali. Dewi mengirim pesan singkat, "Kita ketemu besok ya. Aku takut." Ide itu sudah trending di Twitter dan TikTok dengan hashtag lesbian mall Jakarta. Keesokan paginya berita lokal memberitakan pasangan perempuan tertangkap berpegangan tangan di Mall Grand Indonesia. Live streaming bikin viral. Maya membuka pintu apartemennya dan melihat tetangga-tangga berbisik-bisik ketika ia lewat. Di kantor tempatnya bekerja sebagai desainer Grace, rekan-rekan sudah mulai saling pandang aneh. Dewi menelepon, suaranya paraud, "Maya, orang tuaku sudah tahu, mereka bilang aku harus pulang ke Bogor sekarang." Maya merasa dadanya sesak, ia tidak menyangka satu genggaman tangan biasa bisa mengubah segalanya dalam semalam. Ia ingat bagaimana mereka bertemu 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia saat sama-sama mengikuti kelas seni. Dewi yang ceria dan penuh semangat selalu membuat Maya merasa hidup. Tapi sekarang semua itu terasa seperti mimpi buruk. Maya membuka Al-Quran di meja samping tempat tidur, membaca ayat-ayat yang pernah diajarkan ibunya sejak kecil tentang dosa besar. Air matanya jatuh membasahi halaman. Apakah ini salah? Apakah perasaan yang begitu murni ini benar-benar haram? Dewi tiba di apartemen Maya sore harinya, mata mereka bengkak karena menangis semalaman. Mereka duduk berhadapan tanpa tahu harus memulai dari mana. "Kita harus tenang dulu Maya," kata Dewi pelan, "mungkin ini hanya sementara, orang akan lupa." Tapi Maya tahu itu bohong. Di Indonesia hal seperti ini tidak pernah benar-benar dilupakan. Malam itu mereka tidur berpelukan tanpa kata-kata, hanya mendengarkan detak jantung satu sama lain. Besok pagi dunia luar sudah menunggu dengan ribuan komentar dan tatapan menghakimi. Pagi kedua setelah insiden itu, Maya berjalan ke masjid dekat apartemennya seperti biasa. Ia mengenakan jilbab panjang yang selalu dipakainya sejak SMA. Tapi kali ini langkahnya terasa berat. Di dalam masjid beberapa ibu-ibu yang biasa mengaji bersamanya mulai berbisik-bisik saat ia masuk. Salah satu bahkan menarik anaknya menjauh ketika Maya lewat. Setelah sholat subuh, Maya duduk di sudut ruangan memegang tasbih, tangannya bergetar. Ia berdoa meminta petunjuk tapi hati kecilnya terus mengingat pelukan Dewi semalam. Pulang ke apartemen, ia menemukan ibunya sudah duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Maya, ibu sudah lihat videonya," kata ibunya pelan tapi tegas. "Ayahmu di rumah sedang marah besar. Dia bilang kamu harus pulang sekarang juga dan minta maaf ke keluarga besar."
Maya merasa lututnya lemas. Ayahnya adalah ustadz kecil di masjid kampung mereka di Depok. Selama ini ayah selalu mengajarkan bahwa hubungan sesama jenis adalah dosa yang tidak terampuni. Ibu, aku mencintai Dewi, kata Maya hampir tak terdengar. Ibu Maya menangis. Cinta macam apa itu, Maya? Kamu mau hancurkan nama baik keluarga. Kamu mau ibu dan ayah dituduh gagal mendidik. Percakapan itu berlangsung berjam-jam. Maya mencoba menjelaskan bahwa perasaannya bukan pilihan, tapi ibunya hanya menggeleng sambil membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia hal di luar kepala. Sore harinya Dewi datang lagi. Mereka duduk di balkon apartemen menghadap kota Jakarta yang sibuk. Dewi memegang tangan Maya erat. Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Mereka kecewa tapi tidak sekejam orang tuamu. Mereka bilang kita boleh tetap berteman asal tidak lagi seperti itu. Maya tertawa pahit. Berteman. Dewi, kita sudah lebih dari itu. Malam itu mereka berdebat untuk pertama kalinya. Dewi ingin tetap bersama dan menghadapi dunia. Maya ingin melindungi keluarganya. Kamu tahu kan di Indonesia ini sulit, Maya, kata Dewi, tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Maya memandang lampu-lampu kota di bawah sana dan bertanya-tanya berapa banyak gadis seperti mereka yang terpaksa menyembunyikan diri. Keesokan harinya di kantor bos, Maya memanggilnya ke ruangan. Saya tidak mau ikut campur urusan pribadi, tapi klien kita mulai bertanya-tanya. Mungkin kamu perlu cuti sebentar. Maya pulang dengan hati hancur. Di jalan ia melihat poster masjid yang berbunyi "Jaga Akhlak Generasi Muda". Ia merasa poster itu ditujukan langsung padanya. Dewi menelepon lagi. Ada yang lebih buruk, Maya. Saudara sepuku yang religius bilang dia akan datang ke sini besok untuk bicara. Maya tahu apa artinya. Keluarga besar mulai bergerak. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan masa depannya yang dulu cerah sekarang gelap gulita. Tapi setiap kali memikirkan Dewi, senyum gadis itu selalu muncul dan membuat hatinya hangat. Apakah cinta ini layak diperjuangkan meski harus kehilangan segalanya? Saudara sepupu Dewi yang bernama Rial datang ke apartemen Maya pagi-pagi sekali. Ia seorang ustadz muda yang aktif di majelis taklim kampus. Wajahnya serius saat duduk di sofa ruang tamu. Maya, saya datang bukan untuk menghakimi tapi untuk mengingatkan, katanya pelan. Kamu tahu kan apa yang dikatakan agama tentang ini? Ini ujian dari Allah. Kamu masih bisa bertobat. Maya mendengarkan dengan kepala tertunduk. Dewi duduk di sampingnya, tangannya dingin. Rial membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits tentang Lut yang sudah Maya hal sejak kecil. Tapi kali ini kata-kata itu terasa seperti pisau. Kamu berdua masih muda, lanjut Rial, kalau kalian pisah sekarang masih ada waktu untuk perbaiki diri. Keluarga Maya sudah sangat terpukul. Ayahmu hampir kena serangan jantung mendengar berita ini. Maya merasa napasnya tersengal. Ia tidak tahu ayahnya sakit. Dewi mulai menangis pelan. Setelah Rial pergi mereka berdua diam lama sekali. Mungkin dia benar, Maya, kata Dewi akhirnya. Mungkin kita harus berhenti. Maya menggeleng keras. Kalau kita berhenti sekarang apa artinya semua ini, Dewi? Aku sudah berusaha menyangkal perasaanku selama bertahun-tahun sebelum ketemu kamu. Mereka berdebat lagi, kali ini lebih sengit. Dewi ingin melindungi Maya dari keluarga besar yang mulai mengancam akan memutus hubungan silaturahmi.
Maya ingin melindungi Dewi dari tatapan masyarakat yang semakin kejam. Sore harinya ibu Maya menelepon lagi, "Maya, ayahmu sudah di rumah sakit. Dia bilang kalau kamu tidak pulang dan minta dia tidak mau lagi mengakui kamu sebagai anak." Maya langsung naik taksi ke Depok. Di rumah sakit ayahnya terbaring lemah tapi matanya masih tajam. "Maya, kamu sudah bikin malu seluruh keluarga," katanya pelan. "Pulanglah sekarang dan kita selesaikan ini secara baik-baik." Maya menangis di samping tempat tidur ayahnya. Malam itu ia tidur di kamar lamanya yang penuh kenangan masa kecil. Oto-oto keluarga besar masih terpajang di dinding. Ia merasa seperti anak kecil lagi yang takut dimarahi. Tapi di dalam hatinya ada Dewi yang menunggu. Keesokan paginya Dewi datang ke Depok diam-diam. Mereka bertemu di taman belakang masjid kampung. "Aku tidak tahan tanpa kamu, Maya," kata Dewi sambil memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah Iral mereka berciuman pelan di bawah pohon mangga tua. Tapi saat itu juga seorang tetangga lewat dan melihat. Berita baru menyebar lagi, mereka masih bertemu. Tekanan semakin besar. Teman-teman kampus Maya mulai menjauhi. Beberapa bahkan memblokir nomornya. Di tengah semua itu Maya mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah ia egois karena mempertahankan cinta ini. Beberapa minggu berlalu dan tekanan semakin meningkat. Maya kehilangan pekerjaannya secara resmi. Bosnya bilang ini demi nama baik perusahaan Maya. Dewi juga mengalami hal serupa di kait tempatnya bekerja paruh waktu. Pelanggan mulai menatap aneh dan pemilik kait meminta ia berhenti. Mereka berdua pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta Selatan agar tidak terlalu dikenali. Tapi dunia Maya tidak pernah lupa. Setiap hari ada komentar baru di ide lama itu. Ada yang mengancam kalian harus dihukum sesuai syariat. Ada juga yang mendukung secara diam-diam melalui pesan pribadi, "Aku juga seperti kalian tapi takut." Suatu malam Maya dan Dewi duduk di lantai apartemen baru mereka dikelilingi kardus-kardus barang. "Mungkin kita harus pindah ke luar negeri," kata Dewi setengah bercanda. Maya tersenyum lemah. "Dengan uang apa, Dewi?" Mereka mulai berdebat lagi tentang masa depan. Dewi ingin tetap bersama dan melawan. Maya merasa semakin lelah dengan rasa bersalah terhadap keluarganya. "Aku mimpi buruk semalam," kata Maya pelan. "Ibu dan ayah menangis karena aku." Dewi memeluknya erat. "Aku tahu, sayang. Tapi aku juga tidak bisa hidup tanpa kamu." Percakapan itu berakhir dengan tangisan bersama. Keesokan harinya keluarga besar Dewi mengadakan pertemuan di Bogor. Dewi dipaksa hadir sendirian. Ketika pulang wajahnya pucat. "Mereka bilang kalau aku tidak pisah dengan kamu mereka akan memutus hubungan dan tidak memberi warisan." Maya merasa dunia semakin sempit. Di tengah keputusasaan itu mereka memutuskan untuk pergi ke Pantai Anyer akhir pekan untuk bernapas sebentar. Di sana di bawah cahaya bulan mereka berjalan di pasir sambil bergandengan tangan lagi untuk pertama kalinya setelah lama. "Di sini tidak ada yang kenal kita," kata Dewi tersenyum. Tapi ketika oto mereka tanpa sengaja diunggah oleh wisatawan lain badai baru datang lagi. Kembali Iral. Kali ini dengan judul "Masih Berani Mesra di Pantai Setelah Iral." Maya menerima telepon dari ibunya yang menangis. "Maya, sampai kapan kamu begini?" Ibu sudah tidak kuat lagi. Malam itu Maya berdoa lama sekali di kamar mandi apartemen. Ia meminta tanda dari Tuhan.
Keesokan paginya ia bangun dengan keputusan berat. "Dewi, aku butuh waktu sendiri," katanya pelan. Dewi menatapnya dengan mata berkaca-kaca tapi mengangguk. Mereka berpisah sementara. Maya pulang ke rumah orang tuanya di Depok. Di sana ia mencoba menjalani hidup seperti dulu. Sholat 5 waktu, mengaji setiap malam. Tapi setiap malam ia menangis diam-diam mengingat Dewi. Bulan-bulan berlalu, Maya mencoba menjadi anak yang lebih baik lagi. Ia membantu ibunya di dapur, ikut pengajian ibu-ibu dan bahkan menerima lamaran dari anak ustadz tetangga. Tapi setiap kali melihat ponsel ia selalu mencari nama Dewi di kontak yang sudah diblok. Suatu hari ia tidak tahan lagi. Ia naik kereta ke Jakarta Selatan dan berdiri di depan apartemen lama mereka. Dewi membuka pintu dengan wajah yang lebih kurus. "Maya," kata Dewi pelan. Mereka duduk berjam-jam bicara. Dewi bilang ia sudah mencoba pacaran dengan laki-laki tapi gagal. Maya mengaku ia hampir menikah tapi selalu membayangkan wajah Dewi. Malam itu mereka tidur berpelukan lagi seperti dulu. Tapi pagi harinya Maya bangun dengan rasa bersalah yang lebih besar. "Aku tidak bisa, Dewi," katanya, "ayahku sudah sakit-sakitan karena aku." Mereka berdebat lagi, kali ini lebih menyakitkan. Dewi menangis, "Kamu selalu memilih keluarga daripada aku, Maya. Padahal aku juga keluargamu sekarang." Maya pulang dengan hati hancur. Di rumah ayahnya sudah menunggu dengan senyum lemah. "Kamu sudah benar, Maya. Allah akan memberi jalan." Tapi Maya merasa Allah justru sedang menguji seberapa kuat ia bisa menahan rasa sakit ini. Di tengah semua itu teman lama Maya dari kampus yang juga lesbian secara diam-diam datang berkunjung. "Kamu tidak sendirian, Maya," katanya, "banyak dari kita yang terpaksa menikah dan hidup pura-pura bahagia. Tapi itu juga menyiksa." Percakapan itu membuat Maya semakin bingung. Ia mulai membaca buku-buku tentang identitas dan agama di Indonesia secara sembunyi-sembunyi. Ia menemukan cerita-cerita serupa tapi tidak ada jawaban yang mudah. Suatu malam ia menulis surat panjang untuk Dewi tapi tidak pernah dikirim. Di surat itu ia menulis, "Aku mencintaimu tapi aku juga mencintai keluargaku. Aku tidak tahu harus memilih mana." Dewi juga mengalami hal yang sama. Ia pindah kerja ke KAI kecil di Bandung dan mencoba melupakan. Tapi setiap kali mendengar lagu yang mereka berdua suka ia selalu menangis. Tekanan sosial mulai mereda sedikit karena berita baru selalu muncul. Tapi luka di hati mereka tetap menganga. Maya mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setahun setelah insiden di mal, Maya akhirnya menikah dengan anak ustadz tetangga seperti yang diharapkan keluarganya. Upacara berlangsung sederhana di masjid kampung. Semua orang tersenyum dan mengucapkan selamat. Tapi di malam pengantin, Maya duduk sendirian di kamar pengantin memegang oto lama bersama Dewi yang disembunyikan di dompet. Ia menangis tanpa suara. Dewi juga sudah pindah ke Surabaya bekerja sebagai guru les. Ia hidup sendirian dan jarang bicara dengan siapapun tentang masa lalu. Suatu hari mereka tidak sengaja bertemu lagi di stasiun Gambir saat Maya pulang dari bulan madu. Mereka hanya saling pandang dari kejauhan. Maya melihat Dewi tersenyum tipis lalu membalikkan badan. Air mata Maya jatuh lagi. Malam itu ia duduk di teras rumah barunya memandang langit Jakarta. Ia ingat semua perdebatan, semua tangisan, semua doa yang tidak terjawab.
Ia sudah kehilangan Dewi tapi ia juga sudah menerima tanggung jawab atas pilihan itu. Keluarganya sekarang bahagia. Ayahnya sembuh dan sering memeluknya dengan bangga. Tapi di dalam hati Maya ada lubang yang tidak pernah terisi. Dewi di Surabaya juga duduk di balkon apartemen kecilnya memegang kalung kecil yang pernah diberikan Maya dulu. Ia sudah belajar hidup tanpa Maya tapi rasa itu tetap ada. Mereka berdua belajar bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah tapi tentang menerima bahwa setiap pilihan selalu ada harganya. Masyarakat masih tetap sama. Agama masih mengajarkan apa yang diajarkan. Tradisi masih kuat. Tapi di antara semua itu ada hati manusia yang mencoba mencari kebenaran sendiri. Maya akhirnya memahami bahwa cinta sejatinya tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang mengajarinya untuk lebih kuat. Apakah benar kita harus mengorbankan cinta demi menjaga norma agama dan tradisi keluarga? Atau justru kebahagiaan pribadi yang sejati lebih penting meski harus melawan seluruh dunia?